Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 9 Januari 2022, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 3, ayat 15 sampai dengan 16, dan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang sedang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari yang terkasih, mencermati warta Injil dan firman Allah dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Lama, nyatalah kekuatan-kekuatan ilahi yang menyertai umatnya Israel. Pengalaman pahit bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, yakni manakala mereka terpaksa tinggal di negeri Babilonia. Mereka tidak lagi dapat membanggakan diri sebagai umat pilihan, apalagi sebagai bangsa yang jaya. Mereka menyadari betapa terpuruknya negeri mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan sabda penghiburan. Umat yang tertindas dalam pembuangan di Babilonia diajak melihat cakrawala baru. Perhambaan sudah selesai, kesalahan sudah diampuni, hukuman sudah dijalani, dan kini tinggal menikmati kemerdekaan hati untuk membangun kehidupan serba baru. Kemudian Allah melalui Nabi Yesaya mengajak umat menyadari bagaimana Allah menuntun bangsanya. Dulu bangsa dituntun melintasi padang gurun untuk mendapat tanah terjanji. Kini Tuhan masih menuntun menelusuri padang kehidupan untuk menghantar umat menikmati kemuliaannya. Lalu, saudara saya terkasih, Nabi Yesaya juga menyerukan kabar baik bahwa Allah kini hadir. Allah mau terlibat dalam kehidupan seluruh bangsa, bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pencipta yang memperbaharui seluruh kehidupan. Karya Allah yang membangun inilah yang menjadi cakrawala bagi seluruh harapan dan masa depan. Dengan kata lain, Allah mau memperbaharui kehidupan di dunia bagi manusia. Lalu, apa hubungan warta seperti ini dengan peristiwa Yesus dibaptis? Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita harus tahu bahwa kisah paling ringkas dan paling awal tentang pembaptisan Yesus tertulis dalam Injil Markus, bab atau pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11, yang memuat 3 hal. Pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lalu yang kedua, sewaktu keluar dari air, ia melihat langit terbelah dan Roh turun kepadanya seperti burung merpati. Maksudnya, kekuatan surga yang dahsyat tampil dalam wujud yang lembut. Lalu yang ketiga, saat itu juga ada suara dari langit mengatakan, "Engkau anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Jelaslah di sini bahwa dalam peristiwa ini diperkenalkan siapa Yesus itu kepada umat manusia. Dalam diri Yesus hadir kekuatan-kekuatan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih,
Penginjil Lukas, seperti yang kita dengar bersama tadi, juga menceritakan kembali ketika hal yang disampaikan penginjil Markus dengan menambahkan bahwa Yesus dibaptis setelah semua orang lain menerima baptisan. Dengan ini, penginjil Lukas hendak menanggapi persoalan di kalangan umatnya yang bertanya-tanya, apakah Yesus sama seperti orang-orang yang datang minta dibaptis? Dia menegaskan bahwa baptisan Yesus itu lain. Kedatangan Roh Kudus dan terdengarnya suara dari langit membuat peristiwa itu menjadi berbeda. Selain itu, penginjil Lukas juga menyebut bahwa Yesus sedang berdoa ketika langit terbuka. Yang perlu diketahui dan dipahami saudara-saudara yang terkasih, bahwa konteks kisah Yesus dibaptis ini ialah ajakan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak untuk bertobat, untuk berganti haluan hidup, sehingga memperoleh kembali kemerdekaan batin yang akan membuat orang bisa berbesar hati. Banyak orang yang mengikuti seruan Yohanes itu. Lalu, suatu saat datang pula Yesus dan ikut dibaptis. Dalam peristiwa itu langit terbuka, Roh Kudus turun, dan terdengar suara dari langit yang mengatakan Yesus itu putra terkasih. Ia adalah pribadi yang mendapat perkenanan dari Allah. Penginjil Lukas mengatakan semua ini terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Artinya apa? Artinya ketika itu ia membiarkan kekuatan-kekuatan ilahi datang merasuki kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang perlu dipahami, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ia membaptis dengan air, sedangkan yang akan datang nanti akan membaptis dengan roh dan api. Air memang membersihkan, tetapi ketahuilah bahwa air hanya membersihkan bagian luar. Air itu hanya menandai tanda pertobatan, bukan mengubah seluruhnya. Sedangkan api memurnikan luar dalam. Api dapat mengubah secara utuh. Harus dipahami bahwa ini adalah bahasa kiasan. Namun, bahasa seperti ini menolong kita untuk mengerti dan membicarakan hal-hal yang dengan cara lain sulit dipahami, apalagi dikomunikasikan. Sedang baptisan dengan roh artinya baptisan yang memberi kekuatan untuk menempuh hidup baru orang yang dipermandikan. Dengan baptisan inilah kiranya Allah mau memperbaharui kehidupan manusia di dunia ini. Saudara saya yang terkasih, pada zaman Yesus, baptisan yang dikenal tentunya ialah baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan yang diumumkan Yohanes ini sebetulnya bukan barang baru lagi pada waktu itu. Kemudian Yesus membaptis. Ia tentunya juga membaptis orang seperti Yohanes. Hal ini disimpulkan dari Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 23. Lalu sewaktu masih ada bersama Yesus, murid-muridnya pun membaptis. Kita bisa melihat dari Yohanes 4 ayat 2. Tentunya menurut baptisan Yohanes juga. Baru setelah peristiwa kebangkitan, baptisan di kalangan pengikut Yesus menjadi lebih khas, lebih khusus. Ini tercermin dalam ajakan agar murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Saudara saya terkasih, kemudian dalam tradisi kisah para rasul, baptisan dijalankan dalam nama Yesus. Kisah 8 ayat 16, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 19 ayat 5. Dalam arti orang menggabungkan diri dengan pengikut-pengikut Yesus. Karena Yesus tidak lagi ada bersama mereka secara fisik, maka baptisan ini disebut baptisan dalam rohnya, yakni Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5, Kisah ayat 11 ayat 16, yang membawakan hidup baru. Paulus menjelaskan bahwa menjadi pengikut Kristus dengan ikut dibaptis karena tindakan ini melambangkan keikutsertaan di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus menegaskan bahwa dibaptis berarti lahir kembali, mendapat pembaharuan hidup dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah menerima baptisan
tidak lain menerima baptisan Yesus, yakni baptisan dalam Roh Kudus. Kita dibaptis dalam nama Yesus, tidak cuma dibaptis dengan air yang membersihkan, tetapi juga dengan api Roh Kudus yang mengubah menjadi manusia baru dan memberdayakan hidup. Kita tidak hanya dibebaskan dari kesalahan, tetapi juga diperlengkapi dengan kuasa Roh yang menggerakkan Yesus Mesias, sehingga bersama Dia kita juga mampu bertahan dalam pencobaan dan ikut berjuang melawan kejahatan di dunia ini. Saudara yang terkasih, tadi kita mendengar warta yang mengabarkan pernyataan dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya bahwa Yesus sungguh anak Allah, tetapi juga sekaligus menjadi hamba Tuhan, yakni Mesias yang akan harus menderita dan mati dalam tugas pelayanannya. Itulah baptisan yang harus diterima, dan yang harus diterima juga oleh mereka, kita semua, yang dibaptis dalam namanya. Saudara saya terkasih, Dia, Yesus, yang adalah Mesias, menjadi hamba Tuhan. Artinya bahwa Dia akan menuruti dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan memang itulah yang dijalani oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah menerima baptisan Yesus, baptisan dalam Roh Kudus? Apakah kita selama ini sudah menjalani hidup menghambakan diri kepada Tuhan? Atau justru karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, justru Tuhanlah yang harus mengerjakan apa yang kita kehendaki. Apa-apa yang kita mohon dalam doa, Tuhan harus mengabulkan. Tidakkah ini terbalik? Yang seharusnya kita menjadi hamba Tuhan, namun yang terjadi Tuhan yang menjadi hamba kita. Harus melayani kita dengan mengabulkan doa-doa kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, dan sebagainya. Saudara saya terkasih, dari fakta-fakta nyata hidup seperti itulah pembaptisan diperlukan manusia. Kekuatan ilahi dalam Roh Kudus hendaknya selalu dicurahkan kepada manusia, sehingga berdaya untuk berusaha hidup sesuai martabatnya, yakni sebagai anak-anak Allah. Maka marilah dengan pesta pembaptisan Tuhan ini, kita mengingat baptisan kita masing-masing, lalu berusaha hidup sebagai anak-anak Allah sekaligus hamba Allah, dengan senantiasa mencari, menemukan, dan menjalankan kehendak Allah, sehingga kita benar-benar layak menjadi dan menyandang sebutan anak-anak Allah itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena telah menerima baptisan Yesus Putramu, di mana kami telah diampuni dosa-dosanya dan hidup kami telah diubah menjadi anak-anak-Mu sendiri. Kami bersuka cita atas semuanya itu, namun kami sadar bahwa kami orang lemah yang masih sering jatuh bangun dalam dosa. Maka pada kesempatan ini kami mohon sudilah Engkau tetap mencurahkan Roh-Mu agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang selalu mengikuti dan menjalankan apa yang Kau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.